105,3 FM, Programa 1 Saluran Budaya RRI Malang, Wedaring Ilmu. RRI Malang, siaranipun hanya wiji anggaruni budaya Jawi. Tangan jejogetan lan kronjo lan kreasi gawetan kepungalan ayo minangki. Para sutresna budaya wonten biara wigati tumrap panjenengan sami bilih Radio Republik Indonesia Malang program Mas Tunggal Biaran Khusus Budaya sampun ngantos keri. Monggo enggal-enggal midhangetaken program Mas Tunggal saluran budaya saking RRI Malang. Aja lali dulur tilpune 0341 404 504. Lah sumangga. Seteleng tanah radione. Sisi Mbak, kita uter-uter iki ora ono kemresek ngene lho, Mbak. 105,3. Iki lho wis ngantek kene. Walah, lah cop-copane urung dipasang. Yalah. Ojo lali, aja nganti lirwa. Saluran budaya Radio Republik Indonesia Malang nang 105,3 FM. RRI Malang. Tak elingno ojo nganti lali nang 105,3 FM. Yo, ojo lali. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia. Seperti biasanya saya ucapkan ya, mengawali jumpa kita di kesempatan hari ini dalam sajian Kiprah Indonesia. Kabar baik semoga selalu menyertai hidup Anda, pastinya hidup kita semua ya. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Kalaupun ada yang sekarang kondisi kesehatannya kurang fit ya, semoga cepat sehat kembali dan bisa segera aktivitas ya. Nah, pendengar, hari ini Kiprah Indonesia akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya dengan narasumber Bapak Insinyur Heri Budianto MSI PhD ya. Ini kita akan berbicara tentang interaktif virtual exhibition dalam meningkatkan pasar produk dan jasa startup bisnis mahasiswa. Nah, seperti apa? Ini berbicara tentang bisnis ini ya. Penting sekali pendengar ya, karena walau bagaimanapun juga ini untuk menambah penghasilan. Seperti apa bisnisnya ya? Nanti kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber kita Bapak Insinyur Heri Budianto MSI PhD dari Universitas Merdeka Malang. Saya sapa dulu Pak Budi, sudah berada di depan layar saya ini. Iya, Assalamualaikum Pak Budi, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Sehat Pak Budi ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kita bisa berjumpa kembali ini untuk yang kesekian kalinya ya Pak Budi ya. Senang Iya. sekali akhirnya kita bisa bersilaturahmi lagi meskipun kita masih melalui ini ya virtual ya. Iya. Tidak Terima apa-apa. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Iya. Yang penting ini juga selain silaturahmi, ilmunya ini Pak Budi ya, yang ditunggu-tunggu pastinya oleh pendengar ya. Nah, hari insyaallah. ini kita Pak Budi akan memberikan satu ilmu juga kepada kita ya pendengar ya,
tentang apa ini Pak Budi? Tentang virtual exhibition, jadi Iya. pameran virtual lah dalam bahasa Indonesianya. Iya. Iya, produk dan jasa ya. Nah, Iya. baik Pak Budi, kita mengawali obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Bisa dijelaskan dulu pemilihan topiknya seperti ini apa ini Pak Budi, silakan. Baik, para pendengar sekalian dan yang ada di RRI Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai interaktif virtual exhibition. Jadi semacam pameran virtual. Kenapa pameran virtual? Karena memang backgroundnya atau latar belakangnya ini ketika pandemi ya, pandemi COVID-19 ini memang tidak dimungkinkan adanya pameran. Jadi pameran dalam hal ini pameran apa? Pameran dari produk dan jasa para mahasiswa. Jadi kita ketahui para mahasiswa itu sebagian sudah punya usaha. Meskipun usahanya masih pemula ya, kita sebut sebagai startup ya. Masih pemula, mereka sudah bisa membuat produk atau membuat membuat jasa lah. Misalnya mahasiswa arsitektur itu sudah bisa mendesain rumah sederhana. Yang ini merupakan jasa yang bisa dipasarkan ya untuk mendapatkan pelanggan. Nah, kita dalam hal ini saya dipercaya sebagai kepala inkubator bisnis di Unmer Malang. Ini nama inkubator itu kan kita kenal di misalnya di bayi yang belum mampu untuk mandiri kan dimasukkan ke inkubator. Iya, tahunya seperti itu ya Pak Budi, ya, Pak Heri. Jadi dipanaskan, kemudian supaya kesehatannya meningkat. Nah, sama para mahasiswa yang merintis usaha itu mesti dibimbing ya, kemudian dilatih untuk keterampilan tertentu, diberi konsultasi, kemudian diberi sarana pemasaran untuk supaya usahanya itu bisa berkembang. Maka disebut sebagai inkubator bisnis gitu. Demikian secara ringkas. Iya, jadi para mahasiswa ini dibekali dulu gitu ya sebelum bisa mandiri gitu ya Pak Heri ya. Ini apa saja ini yang sudah diberikan ini Pak Heri untuk para mahasiswa ini supaya bisa mandiri nih? Iya, jadi memang kondisinya agak berbeda ketika sebelum pandemi COVID itu kita melakukannya secara offline ya, dan insya Allah ini pada semester ini sudah bisa dilakukan secara offline, tatap muka ya. Jadi inkubasi ini kita lakukan kepada para mahasiswa pemula atau startup bisnis. Itu bentuknya ya konsultasi, bimbingan usaha, kemudian pelatihan ya, jika mereka memerlukan pelatihan, kemudian untuk peningkatan pemasaran. Nah, misalnya untuk pelatihan ya, kita di beberapa
prodi atau di beberapa jurusan di Unmer ini kan ada yang namanya prodi komunikasi, ilmu komunikasi. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa mengkomunikasikan, misalnya membuat packaging atau membuat bungkus dari Kemasan. produk. Nah, Iya. bungkus produk itu kan tidak hanya sekedar diberi bungkus dus yang kosong, tetapi dibuat Didesain yang gitu ya. semenarik mungkin. Nah, Iya. ini dibimbing, dilatih oleh Mm-mm. para dosen dari ilmu komunikasi. Mhm. Kemudian dari aspek desain juga demikian ya. Jadi desain produknya itu oleh para dosen dari arsitektur ya yang menangani aspek desain. Lalu dari aspek IT juga kami punya D3 dan diploma informatika. Ini akan melatih dari aspek misalnya pemasaran secara online. Sehingga di masa inkubasi itu kita berikan pelatihan, konsultasi, bimbingan ya, supaya mereka bisa mandiri. Memang tahapnya ini kita program ya, paling tidak dalam 1 tahun. Sebelum itu tentu ada seleksi ya, seleksi karena yang masuk di dalam program inkubasi ini adalah para mahasiswa yang sudah punya usaha. Meskipun kecil-kecilan, meskipun dilakukan oleh seorang diri, tetapi sudah punya usaha, sudah punya produk atau jasa, ada workshopnya, meskipun workshopnya itu di laptopnya sendiri begitu. Jadi syaratnya yang sudah punya usaha gitu ya? Iya, sudah punya usaha yang meskipun rintisan ya. Nah, satu yang kita kembangkan, yang kita teliti ya, di kaitannya dengan yang akan saya sampaikan adalah mengenai pemasaran. Jadi sebelum ini kita selalu ada yang namanya setiap semester ada namanya Entrepreneur Day, Entrepreneur Day. Jadi kita pamerkan produk dan jasa para mahasiswa di dalam acara Entrepreneur Day. Itu biasanya di akhir semester, Ibu. Jadi mahasiswa memamerkan produk-produknya. Ada sekitar 25 stand ya, 25 stand dari para mahasiswa maupun UKM yang kita bina. UKM juga kita bina selain mahasiswa yang kami sebut sebagai tenant ya. Kalau mahasiswa itu tenant in-wall ya. Kemudian kalau UKM di luar Unmer ini disebut tenant out-wall. Nah, keduanya itu setiap akhir semester kita pamerkan produknya supaya yang pertama belajar memasarkan produknya atau jasanya, kemudian yang kedua mengenalkan ya produk atau jasa ini ke masyarakat umum ya. Jadi acaranya itu di kampus pada misalnya Sabtu Minggu, jadi masyarakat umum bisa melihat produknya, kemudian sekaligus belanja ya produk-produk dari para mahasiswa dan UKM binaan Unmer ya, binaan inkubator Unmer. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi pandemi kan tidak diperkenankan ya pameran itu, sehingga kita membuat atau merancang program yang disebut Interactive Virtual Exhibition. Jadi pameran secara virtual. Produk-produknya itu kita tampilkan di dalam sebuah virtual exhibition. Jadi pameran yang online. Pameran ini bisa dilihat di laptop, di komputer maupun di HP. Nah, ini kita mendapatkan pendanaan dari LPDP ya, jadi Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan serta Riset untuk 1 tahun penelitian. Jadi kita
melibatkan para mahasiswa yang punya usaha baru maupun punya jasa yang baru, kemudian kita buatkan sebuah media untuk menjadi sebuah pameran secara virtual. Nah, sehingga produknya itu bisa dilihat ya kapanpun, kemudian bisa menghubungi dari para pemilik usaha tersebut. Jadi para mahasiswa startup ini bisa memamerkan walaupun tidak secara offline ya selama 2 tahun ini, tapi kita buatkan sebuah media interaktif virtual exhibition untuk bisa memamerkan produk maupun jasanya secara online. Ada 4 jenis produk atau jasa yang kita pamerkan di dalam virtual exhibition. Yang pertama itu kriya atau kerajinan. Ya. Kemudian yang kedua itu makanan minuman atau mamin ya, makanan minuman ya. Jadi kuliner ya, kuliner. Karena mahasiswa ini banyak yang sudah punya usaha meskipun kecil-kecilan, dan di beberapa prodi itu memang ada semacam praktikum ya, terutama di prodi prodi bisnis ya, di FISIP bisnis itu ada praktikum membuat usaha. Nah, ini kita wadahi, kemudian produknya itu dipamerkan di virtual exhibition. Ini yang kedua tadi kuliner. Yang ketiga fashion. Fashion. Jadi pakaian, kemudian tas ya yang kita biasa pakai ya, terutama ibu-ibu atau remaja putri ya, itu kita wadahi di dalam hall fashion. Kemudian yang keempat adalah IT. Nah, kita ketahui banyak di antara mahasiswa yang sudah punya usaha yang bersifat jasa ya. Jadi yang usahanya itu bersifat jasa IT ya. Misalnya ada mahasiswa yang pandai mendesain logo, kemudian mendesain poster, mendesain bermacam-macam lah. Kemudian ada yang mendesain atau membuat animasi dan sebagainya. Kita wadahi di dalam hall IT. Jadi ada 4 hall. Yang pertama kriya atau craft. Yang kedua itu mamin, makanan minuman atau kuliner. Yang ketiga fashion. Yang keempat itu IT. Itu. Meriah jadinya nanti di kampus ya, Iya, Pak Budi ya. Ini iya. Dulu sebelum pandemi memang ini ya offline ya. Jadi ibaratnya seperti ada pasar minggu gitu ya, karena digelarnya Sabtu Minggu. Dan itu untuk masyarakat umum ya Pak Budi ya? Untuk masyarakat umum. Jadi kurang lebih sudah 6 kali yang kita lakukan. Jadi setiap akhir semester ini terkait juga dengan perkuliahan, Ibu. Jadi perkuliahan di Unmer ini ada mata kuliah yang disebut kewirausahaan. Ada juga beberapa prodi itu kemandirian dan kewirausahaan. Jadi di situ selama 16 kali pertemuan ya, 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertengahan pertama itu mahasiswa dilatih atau dididik untuk bisa membuat proposal usaha yang biasa kita nanti akan arahkan menjadi proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan. Jadi mahasiswa sudah bisa membuat proposal bisnisnya ya. Kemudian di pertengahan semester berikut itu kita fokuskan pada bisnis plan ya. Bisnis plan. Jadi yang tadi proposal, kemudian yang berikut pada
akhir semester kita akan melakukan fokus kepada membuat bisnis plan. Nah, di akhir semester itu ada lomba bisnis plan. Kemudian diikuti dengan Entrepreneur Day tadi. Nah, sehingga ada penyaluran inilah istilahnya dari perkuliahan, kemudian dipraktekkan, lalu masuk ke Entrepreneur Day. Lalu para mahasiswa yang usahanya sudah mulai terbentuk di akhir semester itu masuk di inkubasi tadi. Jadi masuk di dalam inkubator bisnis merdeka. Demikian. Iya. Berarti semua mahasiswa ini diwajibkan untuk punya usaha, begitu? Intinya sebenarnya kita mengharapkan mahasiswa itu punya usaha. Nah, yang diwujudkan di pertengahan semester tadi dalam bentuk proposal usaha. Kemudian di akhir semester dalam bentuk bisnis plan ya. Bisnis plan. Artinya meskipun dalam taraf percobaan atau perencanaan itu sudah terbentuk ya bisnis plan-nya apa gitu ya. Memang tidak sendirian ya, dalam bisnis plan itu ada tim ya atau grup ya. Paling tidak ada 3 orang di dalam satu grup. Sehingga mereka saling isi dalam satu grup, ada 3-4 orang membentuk satu bisnis. Nah, dan ini kita salurkan di dalam tadi Entrepreneur Day, kemudian pembinaan lanjutnya di dalam inkubator bisnis begitu. Nah, di dalam inkubator bisnis ini diapakan itu para mahasiswa ini? Dimatangkan gitu ya Pak Heri ya? Dimatangkan ya. Iya, dimatangkan. Jadi ada konsultasi bisnis tadi kan. Kemudian ada pelatihan. Jadi kalau kita sudah pilih, biasanya kita batasi memang jumlahnya 30 mahasiswa. 30 mahasiswa kita matangkan. Jadi ada seleksi Ibu. Jadi tidak semua masuk memang di inkubasi ini. Berarti ada syaratnya ya? Ada syaratnya dan itu jenjangnya mulai dari prodi atau dari jurusan memilih, kemudian diusulkan kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini pusat kemandirian, kewirausahaan dan inkubator. Nah, ini kita seleksi menjadi 30 mahasiswa. Kemudian kita lakukan pra-inkubasi. Jadi semacam pelatihan awal. Pelatihan awal itu kita biasa lakukan dalam sekitar 4 hari lah. Diberi semacam matrikulasi lah, bagaimana mahasiswa itu siap untuk dimasukkan ke dalam proses inkubasi. Nah, di situ diberi pelatihan mengenai kewirausahaan, mengenai mentalitas, bagaimana mental menjadi wirausaha, sampai dengan aspek pemasaran. Nah, di situ bukan cuma dilakukan dari dosen ke mahasiswa, tapi juga melibatkan para praktisi ya, yang terkait dengan usaha para mahasiswa, sehingga setelah melalui proses pra-inkubasi, ketika masuk ke inkubasi itu sudah siap untuk menjalankan usaha. Itu kita sebut sebagai mahasiswa yang punya usaha startup ya, jadi startup bisnis begitu. Nah, syaratnya apa aja nih Pak Budi kalau yang hasil seleksi tadi untuk masuk di 30 itu? Iya, yang pertama mereka punya bisnis plan ya, punya bisnis meskipun sudah punya usaha itu, karena bisnis plan itu dari yang belum punya usaha sampai dengan yang sudah punya usaha itu harus punya. Karena apa? Untuk berhubungan dengan misalnya perbankan, berhubungan dengan CSR dan lain-lain, itu
untuk meyakinkan kepada stakeholder itu para mahasiswa harus punya bisnis plan ya. Nah, sehingga yang kita gandeng itu bisa membaca bisnis para mahasiswa itu memang layak untuk misalnya dikembangkan gitu ya. Nah, yang pertama punya bisnis plan, kemudian yang kedua sudah punya paling tidak rintisan usaha. Nah, itu nanti mahasiswa presentasi, Bu. Presentasi di hadapan para dosen pembina untuk menentukan 30 mahasiswa yang bisa masuk di dalam program inkubasi. Yang dipresentasikannya itu tentang usahanya? Iya, bisnis plan-nya. Dan kekompakan tim juga ya, karena di dalam satu tim itu paling tidak ada 3 orang ya. Jadi bagaimana ketiganya itu bisa mempresentasikan usahanya itu dari berbagai aspek ya, dari aspek produksi, dari aspek pemasaran, dari aspek manajemen ya. Biasanya sudah bagi tugas lah di dalam presentasi sehingga kita bisa meyakini bahwa ini bisa diinkubasi. Jadi sudah punya usaha rintisan atau startup bisnis gitu. Iya. Tapi usahanya bebas ya, seperti yang disebutkan tadi. Iya. Jadi ada yang 4 hal craft, tadi ya. Kuliner, kemudian fashion dan IT ya. Iya. Nah, kalau sudah lolos seleksi di inkubasi, terus nanti tahap Ya. selanjutnya? Tahap selanjutnya inkubasi ya, jadi pembinaan. Jadi ada secara berkala ya, secara berkala itu pelatihan, kemudian ada konsultasi bisnis, kemudian bimbingan pemasaran ya, terutama itu. Jadi dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun 2 semester itu diharapkan mereka bisa mentas. Dan sekarang ini banyak event-event yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh BUMN ya, itu juga mendapatkan para mahasiswa yang punya usaha. Jadi kita godok ya para mahasiswa ini di dalam inkubasi untuk mereka bisa berkembang maupun untuk mereka bisa memenangkan semacam kompetisi ya. Kompetisi biasanya secara nasional maupun regional itu secara berkala dari BUMN misalnya Pertamina, kemudian dari pemerintah, dari kementerian itu ada yang disebut kompetisi untuk mendanai ya, mendanai angkatan muda ini menjadi wirausaha yang lebih tangguh. Nah, kita persiapkan juga di inkubasi itu para mahasiswa untuk bisa mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut. Berarti nanti mahasiswa banyak yang jadi bisnismen ini ya. Iya, kita harapkan demikian. Usahawan itu ya, dan diharapkan jadi menciptakan lapangan kerja baru ini ya. Iya. Sebenarnya secara kalau kita riset ya, waktu kami diskusi dengan para mahasiswa, kebanyakan sebenarnya mereka sudah memulai usaha meskipun kecil-kecilan ya. Misalnya mereka punya produk yang dipasarkan melalui Instagram ya. Instagram ya, karena kalau Instagram itu kan kebanyakan di masyarakat umum kan hanya untuk mejeng atau menampilkan selfie. Nah, beberapa mahasiswa itu sudah menggunakannya untuk bisnis ya. Misalnya ada beberapa mahasiswa kami yang pintar menggambar karikatur wajah. Nah, itu sudah banyak yang berhasil ya melalui Instagram ya. Jadi kita tinggal mengarahkan saja bagaimana
produk-produk itu tidak hanya melalui Instagram tapi bisa masuk melalui marketplace ya. Iya, iya. Karena jadi bagaimana tahapnya supaya produk yang sudah dibuat atau desain yang sudah dibuat itu bisa dipasarkan lebih luas dalam misalnya marketplace, ada Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya. Jadi ada juga misalnya beberapa mahasiswa elektro ya, elektro yang berhasil menciptakan produk-produk yang sederhana. Itu bisa juga untuk bisa dipasarkan. Tentu produk yang sudah jadi atau prototipe itu bisa dipasarkan melalui marketplace. Nah ini yang kita akan dorong atau kita bina bagaimana mahasiswa itu merintis usaha yang semula itu hanya coba-coba, kemudian kita arahkan. Oh ini sebaiknya sudah saatnya dimasukkan produknya itu di marketplace. Gitu. Nah di marketplace ini kan sudah nasional dan ada kepercayaan antara pembeli dan penjual. Jadi mahasiswa ini menjadi penjual kan, penjual supaya mereka percaya bahwa produknya itu dibeli oleh seseorang itu kalau melalui marketplace kan sudah pasti ya kualitasnya ya. Iya, keuangannya juga ya. Jadi jika melalui Instagram atau melalui WA itu kan kadang-kadang tingkat kepercayaannya itu kurang ya. Seringkali ada penipuan dan sebagainya ya. Produk sudah dikirim tapi uangnya tidak dikirim. Itu kan sering terjadi semacam itu. Jadi beberapa mahasiswa sudah melakukan melalui misalnya Instagram atau Facebook ya. Beberapa diantaranya itu tidak berhasil sesuai yang diinginkan karena tidak melalui marketplace ya. Jadi sudah dipesan kemudian dikirim tapi tidak dibayar. Nah, supaya ada kepercayaan itu masukkan ke marketplace, kemudian itu sudah jelas. Jadi barang akan dikirim ketika sudah dibayar kan melalui account masing-masing marketplace. Nah, ini seperti kalau kita membeli barang di Tokopedia atau Shopee kan barang akan datang atau terproses ketika kita sudah membayar. Nah ini yang tahapan itu yang kita akan dorong kepada para mahasiswa bagaimana cara menjual ya, cara menjual melalui online ya tadi. Yang lain tahapan dari Facebook, WA, kemudian Instagram, kemudian menuju ke tahapan masuk ke marketplace, bagaimana tahapannya, bagaimana caranya, kemudian ada foto yang baik. Nah, foto yang baik kita akan bantu juga ada prodi ilmu komunikasi yang di situ ada lab fotografi. Nah, itu akan kita ajari bagaimana memfoto produk sehingga fotonya itu menarik ya. Nah, ini jadi banyak yang terlibat di dalam pembinaan inkubasi ini, Bu. Wah, menarik ini ya. Dengan adanya virtual exhibition ini berarti kan tahapannya nanti akan meluas ya. Jadi kemana-mana, jadi berkembang begitu bisnis para mahasiswa itu berkembang begitu ya Pak Budi ya. Nah untuk yang tadi 30 seleksi ini berarti sudah dianggap yang benar-benar memenuhi syarat dan mampu ya. Iya, dan siap untuk bersaing. Siap untuk menjalankan usaha gitu. Menjalankan. Ya, memang tidak istilahnya seringkali para mahasiswa itu ada yang hanya mencoba-coba, kemudian mereka perlu diarahkan ya. Dari yang tadinya mencoba-coba, kemudian bagaimana supaya bisa betul-betul
apa namanya, usahanya itu ritmenya atau menjadi apa ya, menjadi pola pikirnya lah. Pola pikirnya bukan hanya mencoba-coba, tapi Iya. bagaimana menjadi ya seorang pengusaha yang betulan ya, Iya, atau yang profesional gitu ya. merubah mindsetnya. Iya. Mindsetnya kan yang penting laku, tapi bagaimana supaya ini berkesinambungan. Ya, Iya. karena yang dibutuhkan itu kan bukan hanya sekali terjual sudah ya, tapi bagaimana berulang atau mencari pelanggan. Ini yang kita arahkan, bukan hanya mencari satu pembeli sudah, tapi bagaimana mencari pelanggan yang continue. Nah, ini Iya. yang kita apa namanya, kita ajarkan baik offline maupun online. Tadi offline-nya kan melalui Entrepreneur Day ya. Iya. Ya, online-nya ini melalui virtual exhibition ini. Memang ini belum sempurna Ibu, jadi kita masih tahap riset ya, tapi sudah bisa apa namanya, diakses. Iya, di apa hanya itu Pak Heri? Kalau kita ya, mau ngakses di mana? Ya, ada ini Mas, sebentar, diaksesnya sebentar. Mohon maaf Ini ini saya. tiap hari dibuka ya? Bisa dibuka ya? Bisa, ya bisa dibuka. Iya. Jadi Jadi apa namanya, di sana sudah banyak produk yang ditampilkan, yang ditawarkan begitu ya. Iya. Setiap saat kita bisa membukanya. Iya, bisa membuka dan seolah-olah kita berjalan di ruang pamer gitu ya. Oh, gitu ya. Ini agak panjang ini anunya apa https /2 hexagonal digitalart.com ya. Digitalart.com. Oh, di sini. Iya. Terus /virtual tour /expo. Atau nanti saya tulis di di link Ibu. Iya. Iya. Jadi intinya adalah kita sudah bisa menyaksikan produk-produk itu di dalam apa virtual exhibition. Jadi seolah-olah kita masuk dulu ke hall besar, kemudian di hall besar itu kita bisa apa namanya, memilih ya, memilih di fashion, kemudian di kuliner atau di IT, kemudian kita masuk ke masing-masing hall ya, hall kriya ya, hall kriya kita bisa melihat beberapa produk, kemudian keluar lagi bisa ke hall makanan minuman dan sebagainya. Jadi seperti di ruang-ruang pamer ya, hanya ini secara virtual. Iya, jadi ini sama banyak stand-standnya begitu ya. Iya. Jadi Walaupun penasaran. ini belum sempurna Ibu, kita masih dalam taraf apa ya, terus di upgrade ya. Jadi apa, para mahasiswa ini apa namanya, belum semuanya menyerahkan misalnya foto produk, kemudian profil produk, lalu profil ininya, industrinya, ini terus kita kembangkan sehingga kita akan memiliki tadi 30 startup bisnis mahasiswa di dalam virtual exhibition Universitas Merdeka Malang. Iya. Tadi Pak Heri mengatakan bahwa ini tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga melibatkan UMKM dari masyarakat juga ya. Berarti ini karya-karya ini tidak hanya karyanya para mahasiswa ya, tetapi produk-produknya dari masyarakat bisa masuk di sini juga. Iya. Jadi kita ya salah satu apa namanya, tridharma ya. Salah satu dharmanya kan pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu pengabdiannya adalah bagaimana membina UMKM yang ada, terutama di sekitar kampus, Ibu. Jadi dari beberapa
pertemuan kita dengan Pak Lurah ya di Pisang Candi, di Sukun dan sebagainya, itu mereka masyarakatnya banyak yang punya usaha kecil ya, usaha kecil lah kita bina ya, kita bina. Yang terakhir ini misalnya dengan batik sukun ya, batik sukun itu juga kita bina bagaimana dari berbagai aspek gitu, dari aspek desain, kemudian dari aspek bahkan publikasi juga kita lakukan, jadi YouTube-nya dari UKM tersebut itu kita buatkan untuk promosinya ya. Jadi kita juga melibatkan mahasiswa di prodi komunikasi misalnya. Mahasiswa melakukan syuting ya, kepada UKM, kemudian ditampilkan di YouTube yang berbayar ya. Ya tentu mahasiswa yang melakukannya ya. Ada Facebook yang berbayar, kemudian ada di beberapa media berbayar itu membantu UKM untuk memasarkan secara online. Artinya ini juga salah satu bentuk pengabdian para mahasiswa terhadap masyarakat ya. Iya, dan juga dosennya ya kan. Setiap ini kan ada pembimbingnya ya atau pendampingnya. Gitu. Iya, wah senang sekali nih ya. Jadi ada sinergitas antara mahasiswa ataupun pihak akademis dengan masyarakat masyarakat luas begitu dan pastinya ini terbantu sekali ya Pak Budi dengan adanya virtual exhibition ini ya. Iya. Pemasarannya lebih luas karena lebih cepat juga. Kalau online ini kan dunia ya, sudah bukan lagi Kota Malang ya. Jadi sudah siapapun bisa melihat gitu ya. Siapapun bisa melihat dan memilih apa yang diinginkan, tinggal kontak saja begitu. Iya. Hanya memang memang harus karena dalam masa pembinaan ini sama dengan kita membina UKM ya. Jadi mindsetnya juga kita harus tata, harus kembangkan ya. Tidak bisa untuk tahap awal ya. Memang tidak bisa menyamai UKM yang sudah settle ya. Seperti yang dilakukan sebenarnya ini sudah dilakukan juga oleh misalnya Perindak Kota Malang, itu kan ada juga virtual exhibition-nya juga, atau Perindak Provinsi itu juga ada virtual exhibition-nya. Nah, kalau yang diikutkan di dalam virtual exhibition provinsi kemudian ke Kota Malang ini yang sudah settle, sehingga produk-produknya itu sudah fix, sudah sudah jelas. Nah, mahasiswa ini agak berbeda ya, jadi berkembang ya. Kalau semula produknya hanya 2, kemudian dalam masa pembinaan ini bisa berkembang, sehingga virtual exhibition yang dimiliki oleh Unmer Malang ini juga berkembang ya. Jadi misalnya kita membuka pada bulan September ini akan berbeda nanti di bulan Desember ya. Akan lebih banyak produknya atau lebih banyak pelakunya dan seterusnya ya. Ini istilahnya tidak berhenti pada satu masa ya. Ini akan terus dikembangkan demikian ya. Jadi sifatnya virtual exhibition yang kami rencanakan yang kami buat ini selalu di-upgrade, Jadi lain halnya dengan yang dilakukan oleh kota maupun provinsi itu ya sudah itu saja, ada satu virtual exhibition UMKM di Kota Malang atau di Provinsi Jawa Timur, itu sudah fix ya. Sehingga kalau ada produk baru itu tidak bisa ditampilkan, jadi produk yang ada saja yang ditampilkan. Nah, yang yang kita miliki ini akan berkembang.
Iya. Jadi selalu mengikuti produk maupun jasa yang dimiliki oleh para mahasiswa maupun UMKM binaan kita. Gitu. Berarti setiap saat mahasiswa ini mencari produk-produk baru dengan Iya. bisa jadi bisa kerjasama dengan masyarakat yang punya produknya begitu ya, Iya, iya, Pak Heri. iya, iya, ya betul. Apalagi, Jadi tidak harus mereka yang memproduksi, tapi bisa memesan atau iya, apa istilahnya, ya memesan ya iya, produk yang mereka miliki. Tapi memang selalu kita arahkan para mahasiswa itu. Jadi di dalam menciptakan atau memesan itu harus ada sesuatu yang khas, ada sesuatu yang mempunyai ciri khas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, sehingga beda dengan produk yang sudah ada. Nah, intinya kalau misalnya mahasiswa misalnya memesan di pengrajin keramik misalnya, itu idenya atau bentuknya ini harus berbeda, harus ada sesuatu yang unik ya, yang tidak yang belum dimiliki oleh pengusaha yang sudah ada, sehingga gitu. diharapkan apa variasinya itu menjadi lebih banyak, kemudian ada keunikan ya yang dimiliki oleh produk atau jasa dari mahasiswa tersebut. Iya ya. Jadi jelas kalau ini produknya siapa gitu ya. Iya, Tidak iya, sama betul. dengan yang lain begitu, meskipun itu ya katakanlah bisa jadi kerjasama dengan para pengusaha di masyarakat, pengusaha kecil gitu ya. Iya. Eh, Nah, kebetulan saya ini juga pengrajin nih Bu. oh Jadi gitu. Pengrajin apa Pak Heri? dari handicraft kayu. Jadi kebetulan saya ini ketua Asosiasi Perajin Kota Malang. Jadi APKM. Nah, jadi dari pengalaman itu kami tularkan kepada para mahasiswa bagaimana membuat produk yang unik. Ya. Karena sesama pengrajin kayu itu kan satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Pasti ada ini ciri yang khasnya ya. Ya, kita tekankan kepada para mahasiswa supaya tidak sama dengan produk yang sudah ada. Gitu. Kalau sama itu mereka pasti kalah bersaing karena yang sudah ada ini kan sudah puluhan tahun ya mempunyai usaha. Kalau kita membuat produk yang sama persis itu pasti kalah dari segi pasar ya. Sehingga supaya bisa memenangkan pasar itu harus memiliki keunikan tersendiri. Dan luar biasa mahasiswa itu idenya banyak ya. Iya, kreatif idenya ya. sangat banyak, kreatif. Nah, ini yang kita salut di angkatan muda ini. Mereka dalam waktu cepat itu bisa berkembang. Iya. Nah, terutama dari aspek kreativitasnya itu. Jadi tidak perlu berlama-lama lah seperti pengusaha handicraft sebelumnya itu misalnya 20 tahun baru bisa berkembang. Kalau anak-anak muda ini dalam waktu tidak kurang dari 3 tahun itu sudah bisa berkembang. Karena mereka menguasai desain, menguasai produk, IT menguasai juga ya. IT. Nah, ini IT ini cepat sekali kalau dipegang oleh anak-anak muda gitu. Sekali klik jadi ya. Iya, mereka menguasai bahasanya, mereka menguasai dan mereka tahan kerja berjam-jam ya. Ya, itu yang kita angkat atau kita kembangkan dari anak-anak muda ini. Iya. Senang sekali dengarnya nih cerita Pak Heri yang mengajak anak-anak muda untuk berinovasi ya dengan karya-karyanya gitu ya Pak Heri ya. Tapi ini waktunya tinggal sedikit lagi nih Pak Heri. Masih ada yang belum tersampaikan, barangkali silakan manfaatkan waktu yang sedikit ini Pak Heri. Baik, saya berpesan kepada terutama para mahasiswa ya, baik itu di Unmer maupun di manapun ya, umum ya. Manfaatkan kelebihan potensi yang ada di saudara sekalian ya, karena sekarang ini kan
sudah eranya IT ya, eranya IT. Jadi para mahasiswa itu mesti menguasai Facebook, menguasai Instagram dan lain-lain. Jadi manfaatkan untuk bisnis. Dan mulainya kapan ya? Mulai sekarang ini ya. Jadi jangan nunggu-nunggu lulus untuk memulai bisnis itu ya waktu mahasiswa ini. Dan banyak program yang dibuat oleh pemerintah maupun perguruan tinggi untuk mengembangkan bisnis. Jadi tidak perlu khawatir lah, programnya banyak ya, apalagi sekarang namanya MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar itu didanai oleh pemerintah untuk membuat usaha. Jadi sekarang ini programnya sangat banyak. Jadi manfaatkan potensinya untuk membuat usaha, mengembangkan usaha melalui inkubator bisnis. Jangan berpikir untung dulu gitu ya Pak Heri ya. Iya betul. Biasanya yang penting ini continue. Ini continue. Jadi jangan menjual sekali sudah habis itu nunggu. Jadi kalau bisa continue sedikit-sedikit tapi continue dan terus berkembang. Itu yang kita harapkan. Jadi manfaatkan era IT ini, era kemampuan para anak muda untuk bisa berkembang. Iya, gitu. Apalagi IT ini kan sekarang sudah mendunia ya, yang melihatnya tidak hanya lokalan saja gitu. Jadi kreativitasnya, kemudian kompetisinya ya, itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Tapi anak muda sekarang tuh senang berkompetisi ya, Pak Heri. Ada teman-teman saya yang masih muda itu hanya misalnya membuat gift box ya, hantaran atau apa, itu tapi pasarnya sampai India, sampai Singapura gitu. Jadi hal yang sepele itu tidak hanya dijual di Malang Raya saja, sekarang sudah bisa ke luar negeri. Nah itu jadi tidak mustahil lah, tidak mustahil kalau kita mau. Nah, ini kalau kita maunya ini yang perlu ditekankan kepada anak-anak muda. Kemauan gitu ya. Iya betul. Baik, sayang sekali waktunya ini ya, sangat membatasi obrolan kita Pak Heri, tapi cukup untuk memotivasi ya, tidak hanya anak muda tapi kita juga akhirnya termotivasi. Kadang-kadang kita yang sudah kerja juga pengen mencari penghasilan di luar lagi. Betul. Iya, jadi waktu yang 24 jam kita bagi-bagi lah. Jadi yang 2 jam lah untuk produksi ya, di luar pekerjaan rutin itu masih bisa. Iya. Baik, terima kasih Pak Heri. Sukses untuk Pak Heri dan tim, dan barangkali nanti ada program yang lain bisa kita obrolkan lagi ya Pak Heri ya di sini ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri obrolan kita dulu Pak Heri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, senang sekali ya kita mendengar penjelasan dari Bapak Insinyur Heri Budianto yang sudah memberikan motivasinya kepada kita gitu ya, tentang bahwa sekarang ini kalau mau berbisnis tidak hanya offline tapi juga secara online itu pemasarannya lebih menjanjikan ya peluangnya. Baik, sampai di sini dulu obrolan kita di Kiprah Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi tentunya untuk Anda, dan lain waktu kita akan kembali dengan bahasan-bahasan yang lain. Saya Yuni, akhirnya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.